Shalom semuanya, selamat sore. Saya senang sekali Anda bisa bergabung dengan kami dalam Bible Study. Dari manapun Anda bergabung, kami mengucapkan terima kasih. Baik Anda yang on-site bersama-sama saya dengan tim BTS kami, maupun yang online dari Palembang, dari Jambi, dari Manado, dari Tomohon, Amurang, Air Madidi, dari Kupang, Ambon, Tasikmalaya, maupun dari Jayapura, Merauke, dari manapun Anda berada, Anda adalah biji mata Tuhan. Anda berharga, Anda dipilih Tuhan, Anda ada dalam rancangan hidup Tuhan. Mata Allah tertuju pada Anda senantiasa. So, saya mau ucapkan selamat datang, dan untuk teman-teman yang selama ini tidak bisa hadir, mungkin di pelayanan kami di lokasi kami di Kuningan Place di Jakarta, di mana gedung ibadah kami berada, itu sejarahnya luar biasa, perjalanan luar biasa, dan tidak ada yang bisa menolong kami semua untuk melewati badai, serangan apapun, tekanan, ancaman, perlakuan didiemin bertahun-belas tahun. Tidak bisa kita hadapi dengan lebih dari pemenang, dengan keberhasilan, terutama di karakter kami. Kecuali karena topik daripada kenapa Anda ada di Bible Study ini. Supaya Anda menjadi orang Kristen yang tidak bisa dipisahkan ini ya, kembar siam ini. Emosinya sehat, rohaninya sehat. Jadi kalau orang mengaku aku udah dewasa rohani, aku udah 50 tahun melayani Tuhan, berapa tahun usia fisik ikut Tuhan maupun usia fisik jasmania saat ini tidak menentukan kesehatan, kedewasaan rohani Anda. Karena kedewasaan rohani Anda diukurnya dari kesehatan emosi. Emotionally healthy spirituality. Spiritualitas yang sehat secara emosi. Ternyata diketemukan di dalam Alkitab dan pengalaman seorang hamba Tuhan yang lewati masa krisis, dark night of the soul, berpuluh-puluh tahun, belas-belas tahun, sampai hari ini perkawinannya menjadi lebih hidup, lebih natural, saling mencintainya, dan pelayanan menjadi sehat karena keluar dari hubungan pernikahan di mana Allah menjadi pemimpinnya. Bapak atau Reverend Peter Scatsiro dengan istrinya Gary Scatsiro, dengan pengalaman dia takut menghadapi apapun, dengan takut nanti namanya rusak, nanti reputasinya buruk. Nah, jadi dia hipokrit. Hipokrit itu bahasa Indonesianya munafik. Bahasa dunianya, prokemnya namanya pakai topeng. Ini buku akan membuat kita menjadi kita yang otentik di dalam Kristus, ciptaan baru dalam Kristus. Itu yang ditargetin, itu didewasakan, itu dikasih makan, supaya manusia ciptaan barunya dominan, mengalahkan manusia lama yang rusak gara-gara dosa daripada Hawa dan Adam. Gara-gara Hawa kasih otoritasnya Allah untuk mengelola bumi ke iblis. Dan si Adam ikut juga. Adam pertama ini, bukan Adam terakhir. Adam terakhir kita nyelamatin kita semua. Dan satu persatu dikembalikan ke dalam posisinya yang Tuhan mau. Dan kembali belajar berjalan dengan kuasa dan otoritas Allah yang tadinya ada di Adam pertama. Sekarang kembali melalui Kristus, dalam Kristus ke kita semua. Makanya gereja Tuhan mesti dilatih mengenal identitas, jati diri dalam Kristus, dan berjalan dalam kuasa dan otoritas Allah. Ini buku mengembalikan Anda kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan. Kalau Anda buka hati sih, Anda sih yang kasih izin untuk bekerja, mengoperasi, mentransformasi, memformasi ulang dari dalam keluar. Allah nggak ngurusin luarnya kita, rambut kita, muka kita, dia nggak ngurusin. Dia urusin yang siapa dia, siapa kita. Kita adalah roh, punya jiwa, tinggal dalam tubuh. So, roh ini yang dari mati dikasih roh yang baru, hati yang baru, di tempat tinggalin oleh Roh Kudus,
Itu target fokus utamanya Yesus. Itulah kenapa Anda ada di Bible Study ini. Supaya manusia rohmu dalam Kristus didewasakan, supaya Kristusnya keluar, manusia lama yang penuh dosa, yang tidak Yesus bikin, gak pernah, itu ciptaan dan dirusak sama iblis, itu berlalu. So day by day berlalu, ditanggalkan, dikenakan manusia baru, kenakan manusia baru. Itulah hadiah utama ikut Tuhan itu. Oke? So kemarin di hari Sabtu kita berhenti di bagian apa yang kita mesti lakukan kalau kita doa firman kan ya. Sekarang masuk ke doa yang ketiga dari doa firman, itu kita menanti di dalam hadirat Allah dengan cara menatap Tuhan. Tapi nggak ke langit, ke hati kita. Karena Tuhannya ada di dalam hati kita. Berdiam, fokus ke Tuhan. Oke, yang satu hal yang kita mesti pelajari dan sadari kalau Anda udah praktek. Kalau belum praktek ya nggak ngalami. Saya berdoa Anda praktek ya apa yang diajarin ya. Kalau Anda fokus kepada Tuhan yang ada di dalam tubuh Anda, yang bikin Anda bait Allah badannya, tempat roh Allah berdiam. Nah kalau Anda fokus ke situ, karena roh Allah sama roh Kristus sama roh Kudus sama. Jadi kalau mau ketemu Kristus, Yesus di hatimu. Dia berdiam dalam kedalaman batinmu. Kalau mau ketemu Allah Bapa, lihat ke batinnya. Jangan lihat ke langit. And fokus ke situ. Dan pada waktu Anda melatih untuk stop dan berdiam di hadirat Tuhan, supaya emosi Anda dan semua panca indera yang luar itu tenang, kalem. Anda mulai bisa meresapi impresi hadirat Allah yang Anda tahu Allah hadir. Nah, dengan cara seperti itu Anda tatap, Anda fokus kepada Roh Kudus yang ada di dalam batin Anda. Dengan cara begitu hati Anda telah beralih ke dalam hati Anda, ke arah Tuhan, maka ini ya, dari minggu lalu, dari Sabtu, Anda akan memiliki kesan. Hadirat Tuhan itu kayak, kerasa tangible banget. Yang kedua, kalau udah kerasa kayak begitu, dengan akut kita dibungkus dan kita diisi oleh kasihnya, pribadinya. Dan panca indera luar kita, telinga, mata, sentuhan, rasa, cium, itu bisa diem loh. Nah sekarang Anda mesti melakukan yang namanya, nama Allah kita Jehovah Shammah, artinya Allah yang memberi perhatian, pay attention, Allah yang mendengar. Dan kata kerjanya Shema. Dengarlah hai Israel, pay attention hai Israel, dengar baik-baik. Atensi kita sekarang sudah nggak lagi ke bagian-bagian eksternal. Nggak lagi ke hal-hal yang makanan, minuman, cemilan, browsing, sosial media, udah nggak ke situ lagi. Bahkan yang ada di permukaan pikiran kita pun nggak kedengeran lagi. Tetapi kita mengalami mengecap seperti Mazmur 34 ayat 9. Daud berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, huruf besar semua, Yahweh itu nama Allah kita. Nama yang diberikan ke Musa waktu dia ketemu di semua belukar berapi tapi gak kebakar pohonnya. Berbagailah orang yang berlindung padanya. Kebahagiaan sukacita Tuhan memenuhi Anda. Sampai panca indera kita udah gak cium, udah gak denger, udah gak kerasa yang di luar-luar itu loh. Jadi kalau ada anak lari-lari, kalau ada pembantu mungkin butuh apa, ketok-ketok. Kalau ada kebun lagi disiram, lagi goreng telur, goreng pisang, goreng dapur biasa rame, udah nggak kedengeran lagi. Karena kita dibungkus, diserap, dimasukin oleh hadirat Allah. Nah tentu doa kayak gini nggak bisa cepet-cepet. Nanti pikiran kita akan penuh dengan firman Tuhan yang bikin kita mengalami kehadiran Tuhan. Oke? Dan dengan sentuhan hadiratnya, firman Tuhan udah bukan lagi di pikiran, otak udah gak jalan deh. Semuanya adanya di hati kita dan di manusia roh kita. Makanya seperti waktu Anda lahir baru, yang kerasa penuh tuh di hati.
Dan jiwa rasanya enteng, dosanya diangkat sama Yesus. Anda ngalami langsung loh. Secara fisik, nggak main-main ini. Oke? Akibatnya keluar, meluap dari hati Anda. Hati yang mencintai Tuhan. Dan Anda akan kerjakan kehendak Anda untuk pegang pikiran Anda. Supaya tenang di hadirat Tuhan. Dan di situ Anda ngalami rest. Atau bahasa Indonesianya Matius 11:28. Aku beri kamu kelegaan. Wah, ini adalah kondisi status yang dicari semua agama lain. Mau semedik, mau bertapa, mau sundil, terserah. Anda bisa bertapa-tapa berapa bulan. Tapi saya kasih tahu ya, kalau tiap hari nggak pernah datang ke Tuhan, ya langsung pisahkan diri 14 hari, nggak makan, nggak minum, hanya cari Tuhan. Tapi sebelumnya nggak ada mini sabat, nggak ada doa Lectio Divina, doa firman, dengan menatap Tuhan, nggak pernah dilakukan tiap hari kayak gitu. Langsung mau puasa, langsung 40 hari, langsung mau sabat 40 hari, nggak kuat. Kenapa? Nggak ada ototnya. Belum jadi habit. Kayak ini semua menciptakan habit baru. So akibatnya keluar dari hati yang mencintai Tuhan, Anda akan kerjakan kehendak Anda untuk tahan. Supaya pikirannya tenang di hadirat Tuhan. Dan jiwamu akan mengalami kelegaan. Nah, di saat seperti inilah Anda itu mulai menikmati firman Tuhan. Anda udah mulai, itu firmannya itu udah mengenyangkan Anda, udah enak diicipinya, udah enak dikecap. Oke. Nah, waktu Anda dalam kondisi tenang dan diam, seluruh firman Allah yang dipenuhi hadirat Tuhan, Anda telan, Anda kecap. Bagaimana caranya? Sederhana banget. Seperti kita nikmati rasa makanan yang sedap, waktu kita ngicipi, lalu kita kepingin makan. Kalau udah enak gitu kan kita telan dengan lahap kan, seutuhnya, sehingga ada rasa puas dan perut menikmati dan terima nutrisi makanan itu. Demikian pula firman Tuhan jadi roti hidup. Firman Tuhan jadi air hidup. Itu aja udah ngenyangin, indahnya nggak keruan, sampai nggak kepingin makan donat, nggak kepingin makan kue-kue snack yang manis-manis, nggak kepingin, bahkan nggak inget. Anda telan dan nikmati, kunyah, nikmati firman Tuhan yang menjadi kehidupan, makanan rohani manusia, roh kita. Jadi jiwa kita pun bisa nelen dengan lahap, dengan nikmati enaknya rasanya dan nutrisinya dari hadirat Tuhan dan melalui firman-Nya. Saat jiwa kita di permukaan pikiran kita itu semua kalem dan tenang. Ini doa tidak bisa diburu-buru. Nah, saya mau bagikan kepada Anda semua, kesulitan paling besar yang dihadapi pada waktu kita memandang Allah. Jadi kalau menanti Tuhan tuh kita mandang Allah. Jadi Anda gak bisa jalan-jalan, gowes, main handphone, smartphone, keliling-keliling ke puncak, ke Bogor, makan minum kopi, pisang goreng, menikmati hari sejuk. Enggak begitu. Anda betul-betul di tempat yang solitary bersama Tuhan. Allah Tritunggal, bukan satu Tuhan aja. Anda ngalami hadirat Tuhan. Anda ngalami firman yang bikin Anda terenyuh sampai tahu Tuhan itu hadir dan ngomong sama Anda. Oke. Nah, bagian yang paling sulit kalau Anda latihan ini tiap minggu, tiap hari, bukan tiap minggu. Oke. Ini akan membuat Anda praktek otot menanti Tuhan. Dan bagian yang paling mengganggu, mendistraksi kita cuma satu. Namanya pikiran. Namanya apa? Pikiran. So saya tulis di slide itu distracted mind. Ini udah paling liar. Bagian dari seluruh hidup kita. Yang maunya keluar dari Tuhan. Maunya kabur, liar dari Tuhan.
Gak mau datang ke Tuhan. Straight from God. S-T-R-A-W-Y-E-D. S-T-R-A-Y-E-D. Straight from the Lord. Selalu maunya ninggalin Tuhan. Selalu maunya bertolak belakang dari Tuhan. Selalu maunya kabur dari Tuhan. Itu namanya pikiran. Pikiran kita tuh kuat banget loh. Punya kecenderungan untuk stray away from the Lord. Untuk meninggalkan Tuhan. Senang, alamiah. Oke, oleh sebab itu, begitu Anda datang kepada Tuhan untuk duduk di hadiratnya, menatap Dia, nggak menatap gadget ya, dengan memakai firman Allah untuk kita fokuskan, menenangkan pikiran kita dengan firman, Anda akan menghadapi yang namanya distracted mind. Itu pada waktu ini terjadi, pikirannya mengembara. Bisa terjadi dalam kondisi jiwa tenang dan kalem. Lagi tenang kalem jiwanya. Bisa hilang. Bisa terdistraksi. Bisa jalan-jalan pikirannya. Saya kalau pikirannya jalan-jalan sambil ngomong gini, itu pikirannya kenyimpang. Hilang loh. Hilang urapannya. Hilang pewahyuannya. Makanya kadang-kadang kalau saya menyimpang pikirannya, saya mesti ulangi lagi firmannya. Nah begitu pikiran mengembara, setelah roh Allah menyentuh hatimu, manusia roh kita, dengan sungguh-sungguh, ayo teman-teman, dengan sungguh-sungguh, bawa pikiran mengembara itu kembali ke Tuhan. Dengan cara gimana? Jangan pakai kekuatan sendiri, jangan pakai wah gue tengking. Jangan, yang ditengking setan ya. Pikiran gak ditengking. Kami tawan pikiran itu. 2 Korintus 10 ayat 3-5 ngomong gitu. Jangan berusaha membereskan pikiran yang mengembara dengan menukar pikiran lain. Semakin Anda aktif kerjanya untuk memfokuskan pikiran Anda supaya tinggalin game-game semuanya dan fokus ke Yesus Kristus, itu alamiah. Tidak alamiah. Makanya anak-anak muda jangan dibentak-bentak. Anda mesti coba dulu untuk bisa menjadi model bagi keturunan Anda. Nah, semakin Anda fokus pada pikiran Anda akan semakin mengiritasi pikiran Anda dan semakin aktif liar mengembara kemana-mana. Itu kalau Anda mencoba mengiritasi pikiran kita kepada Tuhan, ya. Nah, kalau itu sampai terjadi, saya mau anjurkan kepada Anda untuk Anda mengundurkan diri dari apa yang kebayang, apa yang kepikir, apa yang terucapkan. Undurin diri Anda. Terus Anda duduk diam. Fokus ke Yesus, tarik nafas. Dan Anda izinkan Tuhan untuk bekerja di dalam Anda, menginfus jiwa Anda. Pokoknya Anda serahkan hidup Anda pada Tuhan. Oke. Nah, kalau itu Anda mengundurkan diri dari kesibukan di luar, dari pikiran Anda yang mengembara dengan topik yang emang ada. Oke, tapi tinggal Anda mau utamakan Tuhan atau mau ladenin dia. Dan kalau Anda sebaliknya undurkan diri dari pikiran Anda, terus menerus perhatian kepada hadirat Tuhan. Dengan cara ini, Anda pasti menang dalam perang pikiran Anda. Padahal Anda nggak pergi ke medan peperangan loh. Dan Anda nggak pernah terlihat di dalam perang di pikiran Anda. Nggak pernah lihat kan? Ada perang di pikiran Anda. Oke. Nah, untuk itu, supaya Anda nggak liar pikirannya dan membuat hubungan dengan Tuhan, kehadiran Tuhan itu kepotong. Short circuit. Dus mati langsung. Terus nanti Anda langsung pergi ke kantor. Waduh. Anda mesti ngulang lagi loh. Kembali ke hadirat Tuhan itu butuh kesabaran. Oke. Nah, untuk itu
Kalau Anda mau nikmati Tuhan tiap hari. Apalagi untuk waktu Sabat. Anda harus dengan disiplin menaklukkan pikiran Anda kepada Tuhan. Nomor 2, ciptakan habit, kebiasaan baru of turning inwardly deep within. Tuh, bukan ke langit, tapi ke turning inwardly within. Dan tahu Tuhan itu penuh kasih sayang. Anda lakukan ketiga ini tiap hari, minimal 2 kali sehari, pagi dan malam, atau pagi dan petang pagi, maka Anda akan mengalami ini. Doa dengan firman Tuhan ternyata bukan tentang apa yang kita ingat, apa yang kita baca, dan dapat apa dari yang dibaca, tetapi Anda akan makan dari apa yang Anda baca, dari apa yang Tuhan katakan. Wow, banyak ya. Kita baca lagi ya. Doa dengan firman Tuhan bukan tentang Anda ingat apa yang dibaca. Atau aku dapat apa nih, baca ini. Bukan. Kamu tidak dicari, orang ketemu Tuhan nggak mungkin Kristen konsumen. Ini Kristen konsumen. Aku dapat apa, baca ini. Aku ke kebaktian dapat apa. Itu Kristen konsumen. Kristen kayak gitu nggak berguna untuk dimuridkan. Karena yang dipikirin dirinya sendiri. Dia nggak akan berkembang, dikembangkan menjadi pemimpin murid Kristus. Susah. Oke? Tapi kalau Anda fokus ke firman Tuhan, Anda izinkan firman bekerja di hati Anda. Oke? Dan Anda berdiam di hadirat Tuhan, fokus kepada Tuhannya di dalam perut Anda. Anda nikmati firman yang telah berbicara pada Anda yang bikin hadirat Tuhan ada. Anda bisa mulai makan dari apa yang Tuhan sediakan dari kata-katanya kepada Anda. So, keluar dari hati yang mengasihi Tuhan, Anda akan menggunakan kehendak Anda untuk nahan pikiran. Kamu jangan kemana-mana. Supaya tetap tenang di hadapan Tuhan. Jadi ada perang di bagian eksternal panca indera, ada kemenangan dan ketenangan di dalam panca indera manusia roh, di dalam batin. Jadi panca indera di jiwa sama panca indera di roh. Nah, yang di roh mesti menaklukkan yang di jiwa. Firman Tuhan itu yang membuat Anda terenyuh, itu nolong Anda untuk selalu ada di hadirat Tuhan. Dengan mengingat, mengutarakan, berulang-ulang, dikunyah, dimeditasi. Dan pada waktu Anda sudah mencapai tahap ini, Anda harus izinkan pikiran Anda istirahat. Berhenti mikir. Dan jiwa Anda akan diinfus hadirat Allah. Dari dalam hati orang keluar aliran hidup itu diinfus tuh. Air mancar keluar sampai Kristus keluar dari hidup Anda. Tubuh Anda menyentuh orang lain. Nah itu kehidupan Yesus kayak gitu tuh. Makanya dia bisa tumpang tangan pada yang sakit sembuh, yang mati. Dia ngomong yang mati bangkit, Lazarus kan. Sama kayak bayangan Petrus. Nah ini doanya kayak begini nih. Nah indahnya berdoa di hadirat Tuhan dengan firman Tuhan adalah satu. Anda memperoleh divine revelation. Pewahyuan ilahi dari Roh Kudus di dalam perut Anda. Dia kasih pewahyuan, penglihatan, penyataan. Bagus banget. Oke, dari membaca dengan pikiran melanglang buana ke seluruh dunia, dengan pikiran mengembara dari topik ke topik, sekarang Anda akan memperoleh pengertian akan rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalam pewahyuan dari pribadi Allah. Anda catat ya, kata rahasia. Itu caranya Paulus ngomong ke kita di surat-suratnya. Rahasia Kristus. Rahasia dari Injil Kerajaan Allah. Berarti apa yang rahasia akan disingkapkan Tuhan. Kalau belum disingkapin Tuhan, ya udah. Disimpan aja di hati Anda. Masuk ke laci. Nanti suatu hari akan dinyatakan. Lihat nih, Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi, yang rahasia,
itu bagi Tuhan, Allah kita. Tuhan itu nama Allah kita. Yahweh. YWHW. Tetapi hal yang dinyatakan, yang diwahyukan bagi kita, itu bagi kita dan anak-anak kita. Jadi tanggung jawab kita membagikan, meneruskan ke anak cucu. Jangan stop di Anda. Makanya jangan jadi Kristen di kamar tidur melulu. Anda mesti juga ada waktu untuk solitude and silence, doa, firman, Lectio Divina, doa menanti Tuhan bersama keluargamu. Lakukan itu di hari Sabat. Sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi untuk baca hukum Taurat, Anda mesti mendapat pewahyuan. Dan kalau ada pengertian pewahyuan, turunin. Anak cucu mesti dikasih. Sampai selama-lamanya. Jadi dari generasi ke generasi ke generasi, semua tahu hukum Taurat. Maknanya apa? Karena udah dikasih tahu orang tuanya nerusin. Tapi ada bagian yang rahasia, biarin. Itu punya Tuhan. Nggak usah repot kita. Nggak usah stres kalau nggak ngerti. Namun doa yang mengalami kedalaman kehadirat Kristus, dengan berdiam, Lectio Divina, doa firman Allah, dengan menanti Tuhan, dengan menatap hadiratnya, itu membuat Anda mengalami divine revelation. Dari membaca melanglang buana dan pikiran mengembara, dari topik ke topik, sekarang Anda akan memperoleh pengertian, understanding, akan rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalam pewahyuan dari pribadi Allah. Oke, nanti Anda cek deh. Anda cek di konkordansi kata revelation, pewahyuan. Oke, kemudian Anda cek kata misteri. Kalau bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesianya rahasia kerajaan Allah. Rahasia Injil. Rahasia Tuhan Yesus. Itu Anda keluarin semuanya tuh. Berapa banyaknya. Jadi nggak semuanya Paulus tahu, ngerti semua loh. Ada yang ditahan Tuhan jadi rahasia. Tapi doanya mesti doa begini. Oke. Bukan doa yang menggelegar di mimbar, menggelegar di persekutuan doa. Jangan. Allah kan nggak budak. Dia kan dekat sekali di hati kita. Dan kalau doa tuh mesti didorong sama Roh Kudus loh. Roma 8 ayat 26-27. Roh Kudus menolong kita dalam segala kelemahan kita karena kita tidak tahu bagaimana berdoa. Oke. Dan dengan sepenuh hati menikmatinya, karena Anda mengizinkan firman Tuhan diukir dalam kedalaman hati Anda. Yeay. Tuhan pakai jarinya ngukir di dalam kedalaman hati Anda. Melalui doa 3 step itu loh. Dan latihan disiplin pikiran. Supaya panca indera luar kita tuh nggak seperti tentakel gurita. Squid. Nyari kiri, nyari kanan. Enggak, fokusnya udah ke dalam tuh. Bagaimana bisa begitu caranya? Well, dengan Anda tetap berada di dalam hadiratnya dan tetap berdiam dalam pewahyuan firman Tuhan itu. Dan selama pewahyuan itu memberikan pada Anda rasa hadirat Tuhan, jangan dong Anda lekas-lekas pikirannya dibiarkan lompat-lompat. Oh ya ini gini, oh ya ini begini. Tetap tinggal dengan apa yang Tuhan telah wahyukan. Stop aja, parkir di situ. Kepada Anda. Dan Anda jangan buru-buru tulis di jurnal ya. Diam dulu. Diam di situ sepanjang rasa hadirat Tuhan itu masih ada di situ dan masih tebal. Nangkap ya? So Anda dapat divine revelation kan? Yang kedua, Anda akan menemukan. Nah ini yang paling seru nih, ini paling rame nih. Saya nggak tahu dengan kehidupan Anda dan gereja Anda, tapi gereja kami rame bagian ini. Kayak banyak yang patah semangat, putus tengah jalan. Mereka baru menemukan the difficulty to bring your mind under control. Mereka baru menemukan, baru sepakat dengan surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Kesulitan untuk membawa pikiran ini di bawah kendali. Tadi kan melanglang buana, sekarang dikendalikan. Ternyata untuk nyampe ke level itu, susahnya nggak keruan. Dan ini saya juga akui. Saya nggak akan bikin ini sebagai
janji bodong, muluk-muluk, ternyata susahnya gak keruan. Karena dasarnya kita manusia kayak orang kesetrum. Kerja ini, lakuin ini konteks ini, telepon sini, terima telepon, masak, ngatur anak, lihat PR anak, mikirin snack, mikirin nanti malam makan apa. Disuruh diam 2 menit aja rasanya kayak 20 tahun kali. Nanti yang bosen, nanti dia bilang, aduh rame banget pikiranku. Padahal memang mau dikenal sama pikiran yang rame. That's kondisi manusiawimu. Okay. Nah kenapa kok menaklukkan pikiran Anda kepada Tuhan itu sulit? 2 Korintus 9 ayat 27. Paulus ngomong seperti ini. Saya suka sekali kata-katanya, benar-benar kata-kata sportsman. Tetapi aku melatih tubuhku. I train my body. Kalau bahasa Inggrisnya I buffet my body. Bukan buffet ya. Bukan buffet my body. Buffet. Dan menguasainya. Seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Jangan aku sendiri ditolak. Yeah. Bagus ya. Paulus itu real. Ini dia sangat vulnerable loh. Sangat terbuka loh. Bahwa dia betul-betul untuk ikut Tuhan dan mentaati firman Tuhan, mentaati tujuan dan perintah Allah. Enggak main-main. 2 Korintus 10 ayat 3-5 jelas. Tantangan yang berat itu pikirannya dia. Kami mematahkan siasat pikiran manusia untuk menawan pikiran kita tunduk pada Allah supaya kita bisa menaklukkan kedurhakaan dalam hidup kita. Kejahatan-kejahatan kita, setan-setan bisa dihancurin. So, kita lihat di bahasa Inggrisnya ya. 1 Korintus 9 ayat 26. Therefore, I run thus, not with uncertainty. Aku nggak lari dengan ketidakpastian loh. Thus I fight, not as the one who beats the air. Bukan gini-gini pukul angin, bukan. Dia pukul tuh dia tahu jab apa, bentuknya kayak apa, tekanannya kayak apa, pukulannya kayak apa, dia tuh udah tahu. Itu yang dilatih. Karena dia udah pelajari oponennya. But I discipline my body. Ya, ini kalau New King James ngomongnya I discipline my body. Kalau King James, saya suka kan, I discipline my body. Berarti body kita liar. Kenapa? Nafsunya. Kita kan selama hidup dalam dosa kan kita dipimpin sama nafsu. Iri, banding-bandingin. Barang, materi, makanan, di mana makannya. Banding-bandingin gaji, banding-bandingin rumah kerennya kayak apa, mobil kayak apa, motor kayak apa, sepeda kayak apa. Itu manusia lama. Itu nggak ada urusan, nggak ada bagian dalam kerajaan surga. So, kita lihat di 1 Korintus 9, ayat yang ke-27, ayat 27. But I keep under my body, bring it into subjection. Yang saya mau cari itu bring into subjection. Okay? Lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. Aku nggak mau loh, udah khotbah dengan setengah mati, nggak taunya aku ditolak Tuhan. Jadi ini menjelaskan Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ayat 26 ya. I therefore so run as not uncertainty, so fight I as not beating the air, but I buffet my body. Okay, I buffet my body and bring it into bondage. Ini saya daging kuat taklukan nih loh. Lest jangan sampai by any means after that I have preached to others, I myself should be rejected. Nah, I-nya itu yang di buffet itu, yang bisa ditolak orang, itu manusia lama. Makanya manusia lama yang bukan dari Tuhan mesti disangkal dan disalibkan. Itu namanya buffet. Didisiplin. Harus mau. Jadi dengan kata lain musuh kita nomor 1 siapa? Iblis dan setan-setannya dan malaikat-malaikatnya atau kedagingan kita. Oh, kedagingan kita, manusia lama kita. Atau kalau Peter Scazzero, Robert Mulholland, Ralph Halliburton, semua pengajar-pengajar kehidupan di dalam kesehatan emosi dan roh yang kuat, itu semua ngajarnya namanya manusia daging itu, manusia lama kita namanya false self. Diri kita yang palsu. Ya, itu mesti dibuffet, didisiplin. Jadi musuh nomor 1 kita siapa? Daging kita sendiri.
Manusia lama kita sendiri. Karena kita masih pakai. But I discipline my body and bring it into subjection. Lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. Saya nggak mau ditolak. Jadi Matius 7 ayat 21-23, Yesus berkata, pada hari itu, aku akan ngomong terus terang. Banyak orang berkata, Tuhan, Tuhan ke aku loh, kata Yesus. Aku udah nengking setan demi namamu. Aku nubuat demi namamu. Dan terus terang Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. Nah ini tuh sama di 1 Korintus 9 tadi ayat 27. Jangan kalau dagingnya nggak didisiplin, nggak ditaklukkan, nggak dilawan, nggak diikat, nggak disangkal. Nanti udah khotbah, lu ditolak loh. Kenapa? Karena kamu hidup dalam kedagingan. Alias khotbah juga dari kedagingan. Bukan dari manusia roh. So we need to train the mind from wandering. Kita mesti latih pikiran kita dari kelayapan. Dari muter-muter, keliling-keliling. Kayak setan tuh. Dari mana kau? Kata Allah. Dari keliling-keliling. Kamu lihat nggak hambaku Ayub yang saleh? Waktu kamu keliling-keliling. Oke? Nganggur tuh. Iblis tuh pengangguran. Dan ngerjain orang. Makanya Anda jangan ngelamun. Anda Lexio Divina. Fokus ke Yesus. Lakukan breath prayer. Oke? Nah, how do you train the wandering mind? 2 Korintus 10 yuk, ayat 5 dan 6. Saya pakai bahasa Inggris ya. Dari versi New King James. Casting down argumentasi. Every high thing, pikirannya that exalt itself against the knowledge of God. Pengetahuan Tuhannya dilawan. Karena merasa tahu, udah tahu. Orang ngomong dibabat aja. Musuh hanya Anda yang benar. Bringing every thought into captivity. Yuk bawa setiap pemikiran-pemikiran ke dalam tawanan. Supaya ditawan dan taati perintah Kristus Yesus. And ayat 6. Being ready to punish all disobedience. Akibatnya Anda bisa siap menghukum kedurhakaan. Pada waktu ketaatanmu penuh. Jadi kalau kita masih ada dosa, itu bisa dimengerti. Kenapa? Karena belum semuanya ditaklukkan manusia lamanya. Makanya kedurhakaan dalam diri kita belum musnah semua. Makanya kadang-kadang Anda bisa benar, bisa ngikutin Roh Kudus. Tapi juga masih ada 12%, 10-12%. Wah, kita liar, budak. Nah, bagian yang itu tuh mesti baru bisa hilang kalau kita buffet. Kita disiplin badan kita. Tiap hari minimum 2 kali. Ibadah hari Minggu mana bisa praktekin kayak begini. Habis dong waktunya 45 menit. Mintanya 45 menit. Yuk kita baca Alkitab bahasa Indonesianya. Kami mematahkan setiap siasat orang. Siasat di mana? Bersiasat itu di mana? Di kening sini kan? Gak ada hubungan sama otak kan? Otaknya dihidupin aja. Tapi pikirannya, cara berpikir si jiwa itu yang mesti dikontrol. Kami patahkan setiap siasat orang dan rubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami tawan segala apa? Segala setan? Bukan segala pikiran kita sendiri. Kami taklukkan pikiran kita kepada Kristus. Di bawah pikiran kita mesti tunduk, ikutin sepakat dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Dan kami siap sedia. Juga karena ayat 5, maka ayat 6 terjadi. Kita laki, perempuan, anak, orang tua, kita bisa menghukum setiap kedurhakaan di dalam keluarga kita. Bila ketaatan kita sudah sempurna. Oke. Ayat 5. Dan mendobrak. Saya ambil dari BIMK ya. Dan mendobrak benteng-benteng kesombongan. Yang dibangun oleh untuk menentang pengetahuan tentang Allah. Kami menawan pikiran orang-orang dan membuat mereka takluk kepada Kristus. Kalau saya sih, saya dulu. Saya nggak pikir orang lain. Dan kalau kalian sudah taat dengan sepenuhnya. Kami siap untuk menghukum semua orang yang tidak taat. Hendaklah kalian menyadari keadaan yang sebenarnya. Kalau seseorang yakin bahwa ia milik Kristus,
Hendaklah ia mengingatkan dirinya sendiri dan menyadari bahwa kami ini juga milik Kristus. Yang diingatkan siapa? Dirimu sendiri. Jangan kepo ngurusin orang lain. Kenapa sih kok susah mendisiplin pikiran kita? Karena puluhan tahun kita bangun habit. Sehingga pikiran kita telah memperoleh kemampuan untuk mengembara ke segala penjuru dunia. Maunya sendiri. Mau mikir apa yang gue mau pikir. Mau jawab apa yang gue mau jawab. Seenaknya dia. Jadi apa yang dijelaskan Rasul Paulus di kedua ayat di atas adalah yang dikenal sebagai a discipline to your mind. Apa namanya? A discipline to your mind. Ingat kalau Anda lahir baru kayak saya usia 36 tahun, berarti 36 tahun saya punya habit loh. Itu habit membuat pikiran saya super aktif, mampu, dan taat untuk mengembara kayak orang kesurupan setan seenaknya dia. Nah, oke. Jadi apa yang bikin Anda bisa pikirannya diganggu, distraksi terus waktu Anda berdoa, berdiam diri di hadapan Tuhan? Apa yang dapat Anda lakukan? Anda bisa apa? Slowing down, mengurangi kecepatan, berhenti sampai tenang luarnya. Dengan cara apa? Merenungkan firman Tuhan. Jadi, dan ini manusia lama ini seenaknya sendiri, mau menangnya sendiri. Anda lihat aja kelakuan anak-anak Anda di rumah. Apalagi yang nggak mau tahu Tuhan Yesus, nggak mau tahu ada gereja-gerejaan. Waduh. Jadi apa yang dijelaskan Rasul Paulus di sini, di kedua ayat di atas adalah yang dikenal sebagai a discipline to your mind. A discipline to your mind is a training process, not a trying effort. Bukan upaya mencoba, pasti gagal. Karena nggak enak. Tapi aku mau hidup dengan manusia emosi yang sehat, manusia lama yang kuat. Oke, nah bagaimana Anda bisa disiplin pikiran Anda supaya nggak fokus ke hal-hal yang eksternal dulu, tapi Tuhan mendapat tempat utama bagi Anda. Untuk itu kita nonton ya dari YouTube channel tentang olahraga hybrid calisthenics. Hybrid calisthenics, Anda bisa lihat. Nah, saya lihat ini orang bagus nih. Anda dengerin ya. 7 menit membangun disiplin. Cuma 7 menit loh. Oke. Nggak lama-lama. So, Anda akan mendengarkan dan lihat apa yang dia tunjuk selama dia melakukan aktivitas training, disciplining your life. Oke, 7 menit to build discipline. Oke. Ini calisthenics ini adjustable pull up bar, push up, pull up, push up, pull up. Perhaps the most famous calisthenics exercise itu exercise yang menjadi aktivitas sehari-hari sampai menciptakan budaya baru. Oke. Ini menyediakan olahraga-olahraga yang bisa menjadi bahan makan untuk kekuatan otot tubuh Anda. Anda siap menontonnya? Kira-kira 7 menit. Silakan. Hey, so if you know that you want to take steps to improve your life, but you find that you lack the discipline, try this out. Just stand like this and kneel down into a half squat. And then move a small chair until it's only a few inches beneath you. And then hold this position for 1 minute. Don't let it touch just yet. Some of you won't make it to full minute and your leg muscles will begin to fail and go down. If and when this happens, don't relax or give up, but keep pushing against the ground like you're trying to stand up. Go for the full minute and use a timer on your phone to keep yourself honest. And then do this every day for a week. This isn't necessarily the best way to train physically, but we can build our discipline, and going to failure regularly like this seems to be effective at that. But please stay safe while doing so. Have a beautiful day, my friend. Nah, Anda belajar apa? Anda lihat kan? Dia nunjuk mana? Kepala bukan? Itu pikiran. Pikiran tuh di jiwa. Pikiran bukan ada di otak loh.
Jiwa kita apa yang kita pikir, intelek, kita rasa, kita mau. Right? Nah, latihan untuk hidup disiplin dengan cara jongkok tapi yang tidak sampai ke bawah. Seperti posisi duduk. Kalau udah nggak kuat, tarik kursi. Tapi Anda jangan nempel dulu di kursinya. Nah, yang Anda perlu latih itu pikirannya justru. Nah, kalau Anda tiap hari melakukan berdiam, Lectio Divina, doa firman, terus menantikan Tuhan, berharap pada Allah, memandang Tuhan, otot Anda akan terbentuk tuh. Wah, pokoknya exercise-nya seperti ini dan tiap hari ini. Bukan sekali-kali. Dan Allah Roh Kudus, penolong sejati kita, menjamin semakin jiwa Anda menjadi terbiasa mengundurkan diri ke arah manusia batin. Anda mengundurkan diri masuk ke dalam batin Anda. Mengundurkan diri dari kesibukan di luar, fokus ke dalam. Semakin Anda latihan ini seperti itu setiap hari, sangkal diri, pikul salib setiap hari, proses ini akan menjadi semakin mudah, menjadi alamiah. Kenapa? Wah, ada dua jawabannya. Kenapa semakin mudah? Menaklukkan atau menundukkan, menawan pikiran Anda ke bawah, tunduk kepada kehendak Allah di dalam hadirat Tuhan. Jangan udah ada di dalam hadirat Tuhan tapi pikirannya melancong. Nomor 1, setelah banyak praktek, ini akan membentuk a new habit of turning within. A new habit of turning within. A new habit of turning within. Otot baru, kebiasaan baru dibikin untuk beralih ke dalam. Beralih ke dalam di mana Tuhan Yesus ada. Jangan ke langit terus lagi. Nomor 2, Tuhan Yesus Kristus kita memenuhi Anda dengan limpahnya kasih karunia-Nya. Karena pada waktu Anda begini, Anda rendah hati. Aduh, sekarang saya enak sekali nih ngertinya. Udah gak usah pakai hafalan deh. Bahwa orang berdoa firman dengan menanti Tuhan. Sampai mendapat impresi dia hadir melalui ayat itu. Orang yang seperti itu, yang latihan, dan butuh praktek ototnya. Dan kalau Anda tuh suka ngumpet dari apa yang mesti Anda tanggung jawabkan untuk Anda lakukan, wah, itu Anda mesti berdiam, slow down enough, kontemplatif, berdiam di hadirat Tuhan itu perlu. Kalau enggak Anda bikin keputusan hidup Anda berantakan loh. Oke. Nah, Tuhan Yesus itu pada waktu kita rendah hati, dilimpahkan. Yakobus 4 ayat 6. Oke. Allah itu dengan cemburu loh kasih kita Roh Kudusnya. Dan dia berkata bahwa Allah kita ngapain? Allah benci orang sombong dan congkak, tapi memberikan kasih karunia yang melimpah. Ini yang memampukan kita secara supranatural. Nah, kerinduan besar dari Tuhan Yesus Kristus kita adalah dia ingin menyatakan dirinya kepada Anda dan saya. Dia kepingin perkenalkan dirinya. Itu kepingin banget. Bukan kita yang berupaya. Kita bikin jadi dirohaniin, jadi keagamawi. Saya tiap hari berpuasa, saya tiap hari untuk bertemu Tuhan. Enggak. Tuhan yang kepingin ketemu kita. Melalui doa firman-Nya. Melalui menanti-nanti dia. Dengan iman. Dan untuk Tuhan Yesus lakukan hal ini, dia limpahkan kasih karunia. By grace through faith. Kita mengalami kehadiran Tuhan. So lihat di Efesus 1 ayat 3-9. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Di surga cuma ada Tuhan Allah Bapa dan Yesus. Jadi dia kepingin berkati kita dengan dirinya. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus. Tak bercacat di hadapannya. Ya gak mungkin kita bisa kudus tak bercacat kalau kita gak dipenuhi berkat rohani yaitu hadiratnya sendiri. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Semua oleh Yesus Kristus. Untuk menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Yang dikaruniakannya kepada kita di dalam dia. Kita di dalam dia yang dikasihinya.
Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, diampuni. Yaitu pengampunan dosa dan ngampuninya total. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia. Tuh, catat lagi tuh. Rahasia, ini rahasia. Kehendaknya kepada kita. Supaya dengan rencana kerelaannya. Yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus. Kita semua jadi anak Allah yang kudus. Dan serupa gambar Tuhan. Tidak ada cacat. Itu butuh Anda diam di dalam Dia. So, ada latihan disiplin pikirannya. Nanti kehendaknya tunduk kepada kehendak Allah. Nanti Anda nikmati hadirat Tuhan. Sudah, hidup Anda akan nyaman. Oke? Kita tutup dalam doa. Kita lanjutin hari Sabtu ya. Tuhan berkati. Bapa, buat praktek ini menjadi suatu kenikmatan. Suatu kesenangan. Enjoyment. Dengan dimana mereka bisa swallow fully the nutrition of the word of God. Dimana kita bisa telan lahap nutrisi firman Allah. Aku minta di dalam nama Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami, supaya Engkau bisa tinggal di hati kami. Dan kami diam di dalam Kau. Dan seluruh panca indera dunia, tentang dunia sekitarnya, hilang. Hanya aku dan Tuhan di situ. Aku diubahkan dari dalam keluar. Menjadi serupa Kristus setiap hari dari glory ke glory. Berkati umatmu, jadilah pelaku firman. Praktekin agar mereka ulang-ulang. Facebook ini maupun YouTube live streaming ini. Untuk supaya mereka menjadi pelaku firman. Dan menjadi serupa Kristus seperti Rasul Paulus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. So, kita berjumpa lagi di hari Sabtu. Nanti dari Bali. Dan kita lanjutkan ke ibadah mingguan di Gereja Generasi Apostolik di Bali jam 2 sampai jam 4. Dari Bible Study kita, Tuhan berkati.